dari buku ekonomi. Di sini saya mengambil 3 materi. Pertama itu ada pengertian ilmu ekonomi, yang kedua barter dan uang, dan yang ketiga kelangkaan sumber daya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan materi pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan, aturan, atau hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Di sini saya memilih 3 tokoh. Yang pertama itu ada Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, JBC. JBC menyatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Yang ketiga, J.S. Mill. Dia menyatakan ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Jadi teman-teman, setelah saya menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang barter dan uang. Yang pertama, saya akan menjelaskan barter terlebih dahulu. Barter adalah perdagangan dengan saling bertukar barang. Praktik ini dilakukan karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Kegiatan barter diperkirakan berlangsung sejak 6000 sebelum Masehi. Adapun syarat-syarat barter antara lain adalah: yang pertama, barang yang ditukarkan ada secara fisik atau nyata. Yang kedua, individu atau kelompok yang ingin melakukan barter harus saling memerlukan barang yang ditukarkan pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, barang yang ditukarkan harus memiliki nilai setara atau mendekati. Dan yang keempat, terdapat kesepakatan antara dua belah pihak. Sistem barter tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat sejumlah kesulitan, seperti harus mencari orang yang memerlukan pada waktu yang bersamaan, dan lain-lain. Jadi, pada perkembangan selanjutnya, sistem barter dianggap merepotkan, sehingga manusia mencari alat yang digunakan sebagai pengganti nilai sebuah barang. Koin sebagai pengganti nilai barang diperkirakan muncul mulai 650 sebelum Masehi di daerah Lydia di Turki saat ini. Selama 2000 tahun kemudian, koin yang berasal dari emas, perak, atau tembaga menjadi alat utama jual dan beli barang. Selain dalam bentuk koin, uang dalam bentuk kertas pun mulai hadir pada abad ke-20. Uang dapat disimpan secara digital di bank-bank tertentu. Jadi teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang barter dan uang, di sini saya akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang kelangkaan sumber daya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian kelangkaan dan penyebab kelangkaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi teman-teman, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama itu adalah sumber daya ekonomi yang bersifat terbatas, dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan memerlukan sumber daya ekonomi tidak terbatas. Jadi teman-teman, kelangkaan menunjukkan hubungan antara beberapa banyak sesuatu itu tersedia dan beberapa banyak yang diinginkan. Setelah saya menjelaskan pengertian kelangkaan, di sini saya akan menjelaskan penyebab kelangkaan. Adapun penyebab kelangkaan itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu keterbatasan benda pemenuhan di alam, yang kedua kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, dan yang ketiga keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada, dan yang keempat peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Oke teman-teman dan ibu guru, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam kata. Terima kasih dari ibu.